Oke baik, nama saya Baran Abdurrahman Hanifa dengan NIM 3 12176. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Kepulauan. Kita masuk ke dalam subtopik yang pertama, yaitu integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Jadi teorinya itu integrasi ekosistem darat pesisir laut. Pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan memerlukan pendekatan ekosistem yang holistik. Prinsip utama integrasi ini adalah yang pertama, keterhubungan ekosistem. Jadi dalam keterhubungan ekosistem ini ada aktivitas di darat seperti pertanian, kehutanan, dan mempengaruhi kualitas lingkungan pesisir dan laut melalui aliran sungai dan sedimentasi. Yang kedua yaitu adalah pengelolaan multisektor, yaitu menyatukan kepentingan berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan agribisnis untuk menghindari konflik sumber daya. Baik, kita lanjut ke subtopik yang kedua atau RPS yang ke-8, yaitu adalah peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Jadi teori diversifikasi sumber ekonomi lokal yaitu Oke baik, kita lanjut ke subtopik yang kedua atau RPS yang ke-8, yaitu peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Jadi teori diversifikasi sumber ekonomi lokal itu daerah dengan kondisi lahan kering, sumber daya perairan yang kaya, dan potensi pariwisata dapat mengembangkan ekonomi berbasis diversifikasi. Jadi yang pertama, agribisnis lahan kering, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes dan pemilihan tanaman lahan kering, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. Oke baik, lanjut yang kedua yaitu ekowisata, yaitu menghubungkan sektor pertanian dan sumber daya perairan dengan pariwisata melalui agrowisata dan wisata perairan. Baik, kita lanjut ke subtopik yang ketiga atau RPS, yaitu subtopik yang ke-9, yaitu pariwisata selayang pandang. Jadi teori pengantar industri pariwisata ini yaitu pariwisata merupakan sektor ekonomi berbasis jasa yang memanfaatkan daya tarik destinasi untuk mendatangkan wisatawan. Komponen utama teori ini mencakup, jadi yang pertama itu ada atraksi, yaitu keunikan budaya, keindahan alam, dan pengalaman lokal seperti daya tarik utama begitu. Yang kedua yaitu aksesibilitas infrastruktur, transportasi, dan komunikasi yang mendukung mobilitas wisatawan. Baik, kita lanjut ke RPS yang ke-10, yaitu siapa wisatawan itu. Jadi wisatawan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke tempat di luar lingkungan sehari-hari untuk tujuan sebagai rekreasi, bisnis, atau budaya. Jadi tipe wisatawan itu dapat dibagi menjadi, yang pertama ada wisatawan massal, yaitu datang dalam jumlah yang besar ke destinasi yang populer. Yang kedua itu adalah wisatawan individual, jadi menjelajahi tempat-tempat unik dengan pengalaman personal. Oke baik, kita lanjut ke yang subtopik yang ke-11, yaitu produk pariwisata di NTT. Jadi teori pengembangan produk pariwisata regional itu di NTT itu memiliki potensi pariwisata berbasis budaya, alam, dan laut. Produk utamanya yaitu meliputi atraksi alam seperti Pulau Komodo, Danau Kelimutu, dan juga pantai-pantai yang eksotis yang ada di NTT. Yang kedua, budaya dan tradisi. Jadi ada ritual adat, musik tradisional, dan kain tenun. Yang ketiga, ada wisata bahari. Nah, itu tuh contohnya tuh seperti aktivitas menyelam, snorkeling, dan eksplorasi di pulau-pulau terkecil, contohnya seperti di Raja Ampat dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah wisata berbasis komunitas atau pengalaman tinggal di desa adat untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan masyarakat kecil yang ada di NTT. Yang ke RPS yang ke-12 yaitu promosi pariwisata di NTT. Jadi promosi pariwisata di NTT ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada digital marketing, di mana kita memanfaatkan media sosial atau membuat situs web dan aplikasi perjalanan untuk menarik wisatawan. Oke, yang kedua yaitu branding destinasi.
Jadi mengangkat keunikan NTT sebagai surga tersembunyi di Indonesia. Yang ketiga, kolaborasi nasional dan internasional, yaitu menjalin kerjasama dengan agen perjalanan atau maskapai dan komunitas di internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu event pariwisata. Jadi kita bisa mengadakan event atau festival budaya atau olahraga untuk menarik kunjungan wisatawan. Yang kelima yaitu adalah edukasi wisatawan. Jadi kita bisa memberikan edukasi, memberikan informasi tentang keberlanjutan dan cara menghargai budaya lokal ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.